Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dalam video ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Meila Zulfa Insani dengan NIM 193141019. Saya sendiri Yuwanita Indah Sabila dengan NIM 193141020 dan Tarisa Aulia Fiadora dengan NIM 193141021. Nah, di dalam video ini kami akan membahas tentang model pembelajaran tematik. Yang pertama, ada pengertian model pembelajaran tematik. Yang kedua, ada dasar pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran tematik. Yang ketiga, ada macam-macam model pembelajaran tematik. Yang keempat, ada karakteristik model pembelajaran tematik. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran tematik. Untuk selanjutnya, marilah kita menyimak bersama-sama video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada pembelajar. Yang kedua, dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran tematik. A. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. Keempat, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Baiklah teman-teman, untuk berikutnya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran tematik. Dalam model ini terdapat 10 model pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu model tergambarkan. Dalam model tergambarkan ini, berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Model ini memiliki kelebihan yaitu adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu muatan pelajaran. Selain memiliki kelebihan, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas dan lebih sedikit transfer pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu ada model terhubung. Ciri dari model terhubung ini adalah topik-topik dalam satu disiplin ilmu berhubungan satu sama lain. Model ini memiliki kelebihan, yakni konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan dalam suatu disiplin. Selanjutnya, kelemahan dari model ini adalah disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap berfokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga ada model tersarang, yaitu model tersarang ini keterampilan sosial, berpikir, dan dicapai di dalam suatu muatan pembelajaran. Kelebihan yang dimiliki dari model tersarang ini adalah memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Di samping itu, model pembelajaran ini juga memiliki kelemahan, yakni pembelajaran dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai mata pelajaran yang diajarkan. Baiklah teman-teman, yang keempat ada model terurut. Model ini dideskripsikan bahwa persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersama, meskipun termasuk ke dalam muatan pelajaran yang berbeda. Memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa muatan pelajaran, dan ini merupakan kelebihan dari model terurut. Kemudian, adapun kelemahan dari model ini adalah membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan yang tinggi karena pelajaran
pembelajar memiliki sedikit otonomi untuk mengurutkan. Kemudian yang kelima ada model terbagi. Dalam model ini, perancangan tim dan atau pembelajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model ini memiliki kelebihan yaitu terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang pembelajar di dalam satu tim akan lebih mudah berkolaborasi, sedangkan membutuhkan waktu kelenturan, komitmen, dan kompromi ini merupakan kelemahan dari model terbagi ini. Kemudian yang keenam ada model terjaring. Model ini berbentuk seperti jaring laba-laba. Model ini memiliki kelebihan yakni dapat memotivasi dan membantu pembelajar untuk terlihat keterhubungan antar gagasan. Selain memiliki kelebihan, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu tema digunakan harus dipilih dengan baik dan selektif agar menjadi bermakna, dan yang itu model pembelajarannya juga relevan dengan konten. Yang ketujuh ada model tertali. Ini dideskripsikan bahwa keterampilan sosial berpikir, berbagai jenis kecerdasan dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Kelebihan dari model ini adalah pembelajar mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Kelemahannya adalah disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Kemudian yang kedelapan adalah model terpadu. Dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, keterampilan, konsep, dan sikap-sikap yang sama. Kelebihan yang dimiliki model ini dapat mendorong pembelajar untuk melihat keterkaitan dan saling terhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Pembelajar termotivasi oleh melihat berbagai keterkaitan tersebut, sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh model ini adalah membutuhkan tim antar departemen yang dimiliki perencanaan dan waktu pembelajaran yang sama. Kemudian yang kesembilan ada model terbenam. Model terbenam ini pembelajar memadukan konsep materi yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pembelajaran melalui perspektif bidang yang disukai. Kelebihan model ini adalah keterpaduan berlangsung di dalam pembelajaran itu sendiri. Kelemahannya yaitu mempersempit fokus pembelajar. Kemudian yang terakhir dan yang ke-10 adalah model jaringan. Pada model jaringan ini, pembelajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya. Model ini memiliki kelebihan yakni bersifat proaktif. Pembelajaran terstimulasi oleh informasi keterampilan atau konsep baru. Di samping memiliki kelebihan, model ini pasti juga memiliki kelemahan, yaitu dapat memecah perhatian pembelajar, upayanya untuk tidak efektif. Baiklah teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran tematik di sekolah dasar menurut tim Puskur 2007 ada 6. Yang pertama, model pembelajaran ini berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada siswa. Yang ketiga, model pembelajaran adalah pemisah mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, model pembelajaran dapat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, model pembelajaran harus bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tematik. Kita akan membahas kelebihannya dulu ya teman-teman. Yang pertama, mengembangkan keterampilan anak atau peserta didik. Karena pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang nyata, maka pembelajaran ini dapat menumbuhkan keterampilan sosial.
Contohnya gotong royong, interaksi, tanggap respon terhadap satu sama lain, dan yang terakhir adalah toleransi. Yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna. Maksudnya, peserta didik mampu mempelajari sesuatu melalui kegiatan yang ada di lingkungan peserta didik, di mana lingkungan tersebut dapat dijadikan setting pembelajaran yang memungkinkan terjadinya pemerolehan kegiatan belajar mengajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis. Kegiatan belajar mengajar ini bertujuan memberikan pengalaman untuk menemukan hal-hal baru yang ada dalam hidup maupun dalam sosial di lingkungan peserta didik. Yang keempat yaitu model pembelajaran tematik ini dapat mendorong timbulnya perencanaan bersama antara sebuah tim lintas mata pelajaran bekerja sama. Bagaimana agar tema tersebut dapat digunakan oleh semua mata pelajaran sehingga siswa akan lebih mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda tetapi dapat saling berhubungan. Yang kelima yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi ini ada karena pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa, di mana minat siswa tersebut dapat memudahkan proses pembelajaran. Setelah kita membahas tentang kelebihan dari model pembelajaran tematik, selanjutnya kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama, yaitu menuntut peran guru untuk memiliki pengetahuan yang luas. Selain itu, menuntut guru juga untuk memiliki integritas yang tinggi, keterampilan yang handal, dan berani dalam mengemas serta mengembangkan materi yang ada. Yang kedua adalah membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup. Yang ketiga adalah memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangan model pembelajaran tematik. Yang keempat, memerlukan sistem penilaian dan pengukuran yang terpadu. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya mohon maaf dan semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.